Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ratna Dewi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Berau dari jurusan akuntansi. Sebelum saya menjelaskan tentang budaya dan multibudaya serta contoh organisasinya maupun perusahaannya, kalian harus wajib terlebih dahulu mengetahui apa itu budaya dan multibudaya. Jadi, budaya atau kultur merupakan sekumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersama oleh anggota suatu organisasi. Budaya juga merupakan pola nilai dan asumsi bersama mengenai bagaimana suatu hal dapat dilakukan dalam sebuah organisasi. Multibudaya adalah pandangan bahwa terdapat latar belakang dan faktor budaya berbeda dalam faktor budaya organisasi. Multibudaya meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang. Multibudaya seperti yang berlaku untuk manajemen dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa terdapat banyak perbedaan latar belakang budaya dan faktor-faktor yang penting dalam organisasi, serta orang dari latar belakang yang berbeda dapat berada bersama dan berkembang dalam suatu organisasi. Adapun contoh-contoh dalam organisasi dari budaya dan multibudaya. Ada dua contoh yang akan saya bahas mengenai organisasi budaya dan ada beberapa contoh yang saya bahas mengenai organisasi multibudaya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan contoh organisasi mengenai organisasi budaya. Yang pertama, perusahaan Lion Air didirikan oleh Kusnan dan Rusky Kirana. Perusahaan maskapai penerbangan Lion Air memiliki reputasi budaya organisasi yang cukup baik. Faktanya, sering melakukan pertemuan informal dengan para karyawan untuk mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan. Budaya transparansi ini sering dipuji dan menjadi inspirasi bagi para karyawannya. Mereka perlu memahami bahwa dengan memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam berpendapat, dapat memudahkan kultur positif terbentuk antara karyawan dan perusahaan. Selain itu, perusahaan maskapai penerbangan ini juga sering mengajak para karyawannya untuk mengikuti kelas pelatihan. Dengan begitu, para karyawan pun akan sadar bahwa mereka dapat bertumbuh bersama dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan Google. Google menjadi salah satu perusahaan yang diimpikan oleh banyak orang. Selain mendapatkan nilai predikat sebagai perusahaan terbaik di dunia, perusahaan raksasa teknologi ini juga dinilai memiliki budaya organisasi yang baik. Selama bertahun-tahun, Google berpegang pada budaya kerja yang kasual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawannya lebih merasa bebas mengutarakan ide-ide dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selain itu, transparansi informasi menjadi hal dasar kedua yang paling dipegang oleh perusahaan Google. Selanjutnya, contoh yang akan saya bahas mengenai organisasi multibudaya. Organisasi multibudaya sebagai organisasi yang menghargai keberagaman yang diciptakan bersama-sama dengan tenaga kerja. Organisasi ini mendorong anggotanya yang berasal dari kelompok yang berbeda untuk saling belajar satu sama lain. Mereka juga mengadopsi beberapa norma dan nilai dari kelompok minoritas. Praktek ini membantu menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan sudut pandang. Organisasi multibudaya dapat menciptakan suatu budaya organisasi yang unik. Budaya organisasi ini mempunyai kemampuan lebih baik dalam menyesuaikan diri dalam masalah multibudaya yang meningkatkan dan perubahan yang cepat pada pasar,
Secara singkat, organisasi ini dapat mencapai keunggulan kompetitif. Adapun kunci keberhasilan perusahaan dalam mengelola keragaman budaya yaitu yang pertama, meningkatkan akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok pekerja yang berbakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan bisnis adalah kemampuan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi orang-orang yang berbakat. Yang kedua, meningkatkan inovasi. Inti dari inovasi adalah menjadi baru dan berbeda. Suatu budaya organisasi yang terbuka terhadap diversitas atau perbedaan akan menghasilkan lebih banyak ide daripada organisasi yang memiliki budaya yang hanya berdasar kepada persamaan. Yang ketiga, hubungan dengan pelanggan yang lebih kuat. Membina hubungan yang kuat dengan pelanggan juga merupakan salah satu faktor yang cukup penting bagi keberhasilan bisnis. Ketika pelanggan dan bisnis menjadi global, maka investasi untuk penelitian, pengembangan, dan manufaktur juga harus menjadi global untuk mendapatkan kredibilitas dari pelanggan.